Pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman tak butuh waktu lama untuk melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan skuad Garuda. Setelah melakukan pemantauan ketat di Super League 2025-2026 hingga terbang ke Eropa, ia telah menemukan faktor kunci yang menjadi penyebab kegagalan Timnas di era Patrick Kluivert, dan menurutnya itu sama sekali bukan karena kurangnya talenta. Dalam proses pengumpulan data jelang FIFA Series Maret mendatang, Hartman justru menemukan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat, terutama di lini pertahanan. Ia bahkan tak ragu menempatkan kualitas para pemain bertahan Indonesia di jajaran elit Asia. Dengan fondasi pertahanan yang solid, Hartman menegaskan bahwa tugasnya adalah bekerja dengan potensi yang ada dan membangun kekuatan tim di sekitarnya. Ia menolak alasan bahwa skuad Garuda kekurangan talenta untuk bersaing. Menurut saya, setiap pelatih harus bekerja dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang dia pikir harus dia miliki, ujar John Hartman. Dari analisis inilah, pelatih asal Inggris tersebut sampai pada kesimpulan utamanya mengenai biang kerok kegagalan di siklus kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, masalah terbesar di era Kluivert bukanlah kualitas individu, melainkan kurangnya waktu untuk membangun chemistry dan koneksi yang solid antar pemain, terutama saat menghadapi laga tandang yang berat. Kini, Hartman optimis bahwa ia memiliki waktu yang cukup untuk mengatasi masalah koneksi tersebut dan menyatukan semua potensi yang ada. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner resmi bergabung dengan klub Indonesia Dewa United FC. Pemain 22 tahun itu direkrut dari klub Liga Belanda FC Utrecht. Ivar akan memperkuat Banten Warriors hingga akhir musim. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan di lini tengah Dewa United, berbekal pengalaman bermain di Eropa, serta jam terbang internasional bersama tim nasional. Dalam sesi perkenalan di Dewa United Arena, Ivar mengatakan perjalanan sepak bolanya di Belanda menjadi fondasi penting dalam perkembangan kariernya. Ia mengungkapkan selama membela FC Utrecht, sempat mendapat kesempatan tampil bersama tim utama, serta mencatatkan banyak menit bermain di kompetisi Divisi 2 Liga Belanda. Ivar mengaku antusias memulai tantangan baru bersama Dewa United. Selain di level klub, Ivar juga mengungkapkan perjalanan bersama tim nasional Indonesia yang dimulai dari kelompok usia muda. Ia kemudian melanjutkan kiprah di tim U23 hingga dipercaya memperkuat tim senior di bawah 3 pelatih berbeda. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, Ivar menyatakan keyakinannya terhadap potensi tim. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman membuka peluang besar bagi pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Sejumlah pemain asing bahkan sudah menyatakan minatnya untuk menjadi WNI dan membela Merah Putih. John Hartman menegaskan bahwa kualitas menjadi faktor utama dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemain keturunan maupun asing yang memiliki standar permainan level internasional. Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik. Sejumlah pemain yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia maupun yang sudah lama berkarier di tanah air secara terbuka menyatakan minatnya membela Timnas Indonesia. Nama pertama adalah Jairo Riedewald. Mantan pemain yang pernah berkarier di Eropa itu sempat menunjukkan sinyal kuat dengan menampilkan bendera merah putih di media sosialnya. Ia menyebut tidak ada kendala berarti terkait proses naturalisasi, hanya tinggal menunggu kepastian teknis dan komunikasi lanjutan. Dari luar negeri, Luke Vickery menjadi salah satu talenta yang dipantau. Pemain berdarah Indonesia ini memiliki opsi membela Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Ia mengakui adanya komunikasi awal dengan pihak Indonesia untuk menjejaki peluang membela tim nasional. Terakhir, gelandang Jordi Weherman yang saat ini bermain di kompetisi domestik juga masuk radar. Dukungan keluarga serta kedekatannya dengan Indonesia membuat proses naturalisasi dinilai lebih realistis. Kehadiran nama-nama tersebut berpotensi memperkaya kedalaman skuad Timnas Indonesia. Dengan visi menuju Piala Dunia 2030, Hartman tampak serius membangun fondasi tim yang solid melalui kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalis. Persiapan matang terus dilakukan oleh Timnas Indonesia U17 menjelang agenda internasional yang padat. PSSI secara resmi telah merilis daftar pemain yang berjumlah 28 nama untuk melakoni laga uji coba bergengsi melawan China yang dijadwalkan berlangsung pada medio Februari 2026. Skuad yang dipanggil kali ini merupakan kombinasi menarik antara talenta lokal yang berkompetisi di Liga Indonesia, pemain akademi, hingga penggawa diaspora yang merumput di luar negeri. Langkah tersebut diambil untuk memastikan Garuda Muda memiliki kedalaman skuad yang mumpuni.
Meski saat ini telah didaulat sebagai pelatih Timnas U20, Nova Arianto masih dipercaya untuk menahkodai skuad kelahiran 2009 ini. Kepemimpinan Nova diharapkan mampu menjaga kesinambungan taktik yang selama ini telah dibangun. Dua pertandingan melawan China ini dipandang sebagai laboratorium bagi staf pelatih. Melalui laga ini, aspek teknik, fisik, pemahaman taktik, hingga mentalitas bertarung para pemain akan diuji di level yang lebih tinggi. Pelatih Nova Arianto menekankan bahwa rangkaian uji coba ini merupakan bagian dari proses penyaringan pemain. Ia ingin memastikan bahwa hanya pemain dengan kualitas terbaik yang akan dibawa ke putaran final nanti. Pelatih baru Timnas Indonesia Senior, yakni John Hartman, disebut-sebut telah menjejaki komunikasi dengan beberapa punggawa Timnas Indonesia, khususnya para pemain naturalisasi dan diaspora. Salah satu pemain Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh, mengaku menjadi salah satu punggawa yang turut dihubungi oleh John Hartman. Menurut pernyataan pemain yang kini membela klub Thailand Buriram United tersebut, dirinya sangat antusias menyambut pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman. Menurutnya, John Hartman membawa aura yang cukup positif bagi Timnas Indonesia, dan dirinya juga menyebut sangat tidak sabar berada dalam bimbingan John Hartman nantinya. Sejauh ini, Sandy Walsh memang cukup kesusahan bersaing di sektor pertahanan Timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi pada tahun 2023 silam, Sandy Walsh tercatat telah memiliki 21 caps bersama Timnas Indonesia dan telah mencetak 3 gol sejauh ini. Namun dirinya masih dianggap kalah saing dengan Kevin Dix yang menjadi pilihan utama di sektor bek kanan Timnas Indonesia sejauh ini. Kini kita akan menunggu apakah Sandy Walsh nantinya benar-benar akan kembali bermain reguler di Timnas Indonesia saat dilatih oleh John Hartman. Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia nampaknya belum akan mereda. Setelah sukses mendaratkan nama-nama besar di lini belakang, radar PSSI kini terkunci pada sosok gelandang muda berbakat yang tengah naik daun di tanah Jerman, Laurin Ulrich. Isu Kapten Jerman U20 ini mencuat sebagai langkah strategis federasi untuk terus menyuntikkan kualitas kelas dunia ke dalam komposisi skuad Garuda. Bermain di kompetisi yang sama dengan Kevin Dix, Ulrich bukanlah pemain sembarangan. Pemuda didikan VfB Stuttgart ini tengah menjalani masa peminjaman yang impresif bersama FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman musim 2025-2026. Bukan sekadar pelengkap tim, Ulrich adalah pemegang ban kapten Timnas Jerman U20, sebuah bukti otentik atas kepemimpinan dan kualitas teknisnya yang diakui di salah satu kiblat sepak bola dunia. Menanggapi rumor yang beredar, Ulrich secara transparan mengakui bahwa komunikasi dengan pihak Indonesia sebenarnya sudah terjalin sejak awal tahun. Spekulasi mengenai kepindahan kewarganegaraan Ulrich semakin memanas pasca penunjukan John Hartman sebagai juru taktik baru Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut dikenal sebagai arsitek proyek jangka panjang yang memiliki reputasi gemilang dalam melakukan diplomasi dengan pemain diaspora. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar pada kemampuan Lobby Hartman. Beberapa waktu yang lalu, PSSI melalui laman resminya mengumumkan daftar nama-nama pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U17 jelang laga uji coba melawan Tiongkok pada bulan Februari 2026 ini. Dalam pemanggilan kali ini, ada 28 daftar nama pemain yang turut masuk ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Uniknya, guna menyongsong laga uji coba antara Indonesia U17 versus Tiongkok U17 nanti, PSSI resmi merunjuk kembali nama Nova Arianto sebagai pelatih sementara Timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 ini diberikan kepercayaan oleh PSSI menjadi pelatih sementara sebelum ditunjuknya pelatih baru di Timnas Indonesia U17. Langkah yang dilakukan oleh PSSI memang terbilang cukup jenius. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia U20 memang belum memulai persiapan karena belum adanya kompetisi terdekat. Oleh karena itu, wajar kiranya jika PSSI kemudian merekrut Nova Arianto sebagai pelatih sementara Timnas Indonesia. Di sisi lain, Nova Arianto juga merupakan sosok pelatih yang cukup berpengalaman bersama Timnas Indonesia U17. Bersama skuad Garuda U17, dirinya sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 lalu. Bahkan, Timnas Indonesia U17 mampu meraih poin kemenangan perdana di ajang Piala Dunia U17